Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dari surat Rasul Paulus pada jemaat Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan, kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lainnya. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tumbuhannya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu dan tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang surgawi, dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan bangkit dan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus menggenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus menggenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini menggenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini menggenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengat? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Sampai disitulah jauh bagian pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pembacaan Alkitab yang telah kita dengar ini, 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58,
dengan tema kebangkitan tubuh. Ada pertanyaan tentang kehidupan manusia setelah mati. Setelah mati, manusia mati, apa yang akan terjadi terhadap tubuh? Karena itu menjadi keinginan daripada manusia untuk mengetahui apa yang akan terjadi ketika manusia itu mati. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan ini sama seperti yang dipertanyakan oleh orang-orang di Korintus. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Karena ketidak mengertinya mereka itu, maka Rasul Paulus mengatakan, hai orang bodoh. Rasul Paulus menentang mereka karena mereka tidak memahami apa yang terjadi. Jemaat di Korintus, mereka dalam pertanyaan seperti ini, Rasul Paulus menjelaskan apa yang akan terjadi setelah kematian manusia itu. Hal ini dikatakan oleh karena beberapa orang bertanya kepadanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 12, sana dikatakan seperti ini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kepada 1 Korintus pasal 15 ayat 12. Ini adalah pertanyaan. Jadi peristiwa kebangkitan orang mati ditegaskan Paulus dengan dasar bahwa Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka orang yang percaya juga akan dibangkitkan dari mati. Karena itu Rasul Paulus mau mengajak kepada orang atau jemaat di Korintus untuk berpikir dan mempelajari bagaimana kebenaran tentang peristiwa ini. Jadi ayat 35, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apa? Paulus telah berbicara tentang kebangkitan, baik kebangkitan tubuh di ayat 1 sampai dengan ayat 11, maupun kebangkitan orang mati ayat 12 sampai dengan 34. Dan ayat 35 sampai 38 berbicara tentang kebangkitan. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu mereka menentang gagasan kebangkitan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepadanya. Bagaimana orang mati dibangkitkan dan apa mereka akan datang kenakan. Dan ini berkaitan dengan kebangkitan yang dikerjakan oleh atau hasil daripada kebangkitan. Dengan kata lain bahwa apa yang terjadi di Korintus, lawan-lawan Rasul Paulus berharap dapat mendiskreditkan dia dengan mengajukan dua pertanyaan tadi. Benarnya apa? Tapi Rasul Paulus menentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh. Paulus melawan mereka dan mengatakan mereka sebagai orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki pengertian yang benar. Karena itu ia mengatakan, sebab apa yang kamu tabur tidak akan tumbuh lagi kalau ia tidak mati lebih dahulu. Ayat 36. Di sini Rasul Paulus memperkenalkan metafora bagaimana dari berkebun itu seorang petani menanamkan sebuah biji atau benih yang ditaburkan ke dalam tanah. Benih itu tidak akan kembali seperti benih itu lagi, tapi akan tumbuh menjadi sebuah pohon. Ketika mereka menabur benih, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat berharap mendapatkan kembali benih yang asli seperti katakanlah sebuah biji jagung. Ketika ditanam kembali, dia akan keluar itu. Tidak. Tapi akan bertumbuh menjadi sebuah pohon. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu saja Tuhan telah menyediakan jalan untuk
sebuah proses bagaimana sebuah biji itu menjadi sebuah tumbuhan yang lain, yang hidup. Tidak perlu bagaimana ia mengembalikan benih asli itu, tetapi tanaman yang sudah dewasa akan mengandung banyak benih yang dapat digunakan untuk menanamnya kembali. Dengan demikian Rasul Paulus mengatakan, tetapi Allah memberikan kepadanya satu tubuh, seperti yang dikehendakinya kepada tiap-tiap biji tumbuhannya sendiri. Ayat 38. Dan ini mengarahkan kepada sumbernya sendiri, yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bukan orang yang menanam atau menyiram, tetapi Allah yang memberikan kehidupan kepada tanaman itu. Pasal 3 ayat 1. Tuhan memberikan tanaman yang tumbuh dari benih sebuah tubuh sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan telah merancang tubuh yang berbeda untuk setiap jenis benih yang ditanam ke dalam tanah. Begitu juga dengan tubuh. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Ayat 42. Paulus sekarang berhubungan dengan benih atau menghubungkan benih itu dari benih yang ditanam di tanah dengan tubuh manusia. Ketika kita mati, tubuh kita ditaburkan atau dikubur di dalam kebinasaan. Dengan kata lain, tubuh kita mulai membusuk. Sama seperti benih yang ditanam di dalam tanah mulai membusuk dan ia bersiap untuk melahirkan tanaman yang baru. Namun pembusukan itu bukan akhir dari sebuah cerita tentang kematian, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Tubuh yang ditabur dalam kehinaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, tidak lagi tunduk kepada pembusukan di dalam tanah. Dia tidak akan tunduk kepada pembusukan itu, tapi akan tumbuh menjadi sebuah biji, sebuah pohon, sebuah tanaman. Ayat 45. Karena itu dalam ayat ini Paulus membandingkan manusia pertama Adam dengan manusia terakhir yaitu Yesus. Adam mewariskan kepada semua keturunannya hakikat atau sifat kemanusiaan dan karakter sebagai manusia. Dan manusia itu memerlukan nafas supaya dapat hidup. Adam yang terakhir itu menjadi roh dan dia itu adalah hidup. Jadi kalau Adam yang pertama itu berikan nafas, Adam yang kedua yaitu dia adalah roh. Adam yang terakhir menjadi roh yang memberi hidup. Ayat 4. Manusia pertama berasal dari debu, sedangkan manusia kedua berasal daripada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan tubuh surgawi lebih daripada tubuh dunia. Tubuh alamiah kita sering seiring dengan berjalannya waktu akan semakin lemah dan manusia lahiriah kita akan semakin merosot oleh karena usia. Sedangkan manusia batinia yang menjadi persiapan tubuh yang tidak kelihatan itu bersifat mulia. Sama seperti kita mengambil rupa Adam yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, kita juga akan memakai tubuh yang dari surgawi, yaitu Kristus sendiri. Jadi meskipun tubuh fisik kita semakin rusak, kehidupan rohani kita bisa diperbaharui. Yang menjadi pengharapan kita pada akhir zaman adalah bahwa kita kelak pada kebangkitan akan memakai rupa dari yang surgawi. Paulus juga mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan berubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Karena itu menurut Rasul Paulus, yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Kamu tahu, manusia seperti Adam, manusia pertama, dan Yesus sebagai manusia kedua yang dari roh. Karena itu Paulus menegaskan bahwa maut dikalahkan sebagai musuh terakhir. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Ingat, maut adalah dosa. Maut adalah di mana Tuhan tidak hadir di dalam hidup. Bapak Ibu saudara, saya tegaskan bahwa sengat maut adalah dosa dan maut itu adalah ketika Tuhan tidak hadir di dalam hidup. Kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup seseorang, ketika dia mati dia tidak akan menggenakan tubuh surgawi. Jadi pengharapan ini seharusnya mendorong kita sebagai orang percaya
percaya untuk lebih besar lagi melayani Tuhan. Tuhan Allah menegaskan bahwa kita harus berjaga-jaga, menjaga kualitas hidup dan kualitas iman, mengembangkan talenta sebagai tuntutan untuk memberikan yang terbaik dalam persekutuan dalam pelayanan. Untuk menyambut kedatangan kembali Sang Tuhan itu, Tuhan Yesus akan datang. Maka kita harus semakin giat bekerja dalam pekerjaan. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang kita memiliki pengertian itu seperti itu. Oleh karena Kristus bangkit, dan karena itu ada kebangkitan tubuh roh. Sekalipun hari ini kita mewarisi tubuh yang sama seperti Adam dan roh manusia secara fisik, secara usia tubuh kita akan roh, tetapi secara rohani dapat berubah. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ada kebangkitan tubuh surgawi di masa depan, ketika nafsu akan berpisah, maka apa yang kita lakukan hari ini? Orang yang tahu bahwa dia akan menggunakan tubuh surgawi di masa depan, dia apa yang harus dia lakukan? Saat seperti ini. Ayat 58 tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Apa pekerjaan Tuhan itu? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya tidak sia-sia. Orang yang tidak sadar akan hal ini, dia akan mempergunakan hidupnya. Dan ketika itulah maut akan ada. Dan ketika Tuhan tidak ada di dalam dirinya, dia tidak akan. Jadi jangan bilang orang yang mati tidak. Apa yang kau lakukan ketika engkau mati? Karena itu dalam Wahyu juga mengatakan perbuatannya menyertai orang yang mati. Perbuatan kita akan menyertai. Karena itu rajinlah berbuat. Melayani Tuhan, baik majelis jemaat, para pendeta, penatua dan jemaat. Yang kamu kemarin, melayani dengan dia. Ketika mati kita memiliki hak, memiliki tubuh surgawi. Bekerja bersama-sama. Begitu juga dengan semangat tadi. Hubungan sekalipun tidak baik. Mari ingat akan ketika mati kita akan mau kemana. Tidak semua orang mati bisa masuk surga. Kecuali Tuhan ada. Hadir dalam diri. Karena itu sama seperti ini. Pembusukan itu tidak menahan kita seperti itu. Tapi kita akan berubah menjadi tanaman. Sama seperti manusia pertama. Tapi Kristus hadir. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu, apa yang perlu kita maknai dari bagian pembacaan? Setelah kita mengetahui itu semua, maka yang pertama, apa yang terjadi di dunia ini termasuk kesengsaraan dan penderitaan dalamnya termasuk fisik kita, itu adalah sementara di mana kita memiliki pengharapan pemulihan pada waktu kebangkitan nanti. Kita harus menjalani hidup dengan memiliki pengharapan akan membuat kita menjadi kuat dan tegar dan kokoh untuk melakukan apa yang baik dan jangan dengan. Yang kedua, bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan menabur di dalam kekekalan, bukan menabur di dalam. Hidup kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara saya adalah hidup untuk menabur di dalam kekekalan dan hidup. Apa itu hidup untuk menabur di dalam kekekalan? Adalah melayani. Bukan apa yang supaya ketika kita tahu tentang hal ini, maka kehidupan kita akan berdampak untuk kehidupan kekekalan bagi orang. Maka Paulus menyarankan kita semua untuk bersyukur atas kemenangan Allah
di dalam Kristus dengan cara bergiat dalam pekerjaan Tuhan, yaitu bersaksi melayani. Kamu bangun gedung aset, manfaatkan balkon di atas, kerja baik-baik, kamu baku-baku. Itu bukan juga pekerjaan Tuhan. Marilah bersama-sama. Sebab kita tahu apa yang terjadi ketika kita berpisah hari ini, besok kita tahu. Karena itu kita percayakan kebangkitan tubuh, maka giatlah dalam pekerjaan. Yaitu bersaksi dan melayani Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, iman kita dan usaha kita tidak akan kuat. Maka semua bentuk pelayanan kita dalam kesetiaan dan ketaatan oleh iman percaya tidak akan